Tapi kereta itu ditungguin nggak berangkat-berangkat. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang salah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Luar biasa menyeramkan ya. Itu terjadi di Indonesia. Tepatnya terjadi di daerah Bintaro, Jakarta. Bintaro ini adalah nama daerah di Jakarta Selatan. Ada banyak peristiwa yang menyeramkan terjadi di daerah tersebut. Gua telah memilih ada 4 peristiwa yang sempat menggegerkan Indonesia kala itu ya. Gua mulai dari yang paling jadul dulu, paling lama. Itu pada tahun 1948 sudah terjadi pertumpahan darah di daerah Bintaro. Pada saat itu memang sedang konflik antara Belanda dan Indonesia. Tentara Indonesia saat itu menggunakan kereta dari Banten menuju daerah Kebayoran Lama di Jakarta. Daerah Kebayoran Lama itu adalah basis dari tentara Belanda. Pada saat sedang menuju, dalam perjalanan tentara Belanda mencegat. Mereka langsung menembaki semua tentara Indonesia yang ada di kereta tersebut. Hampir semua meninggal di tempat. Pada saat itu, mayat-mayat dari tentara Indonesia tidak dikuburkan, tapi dibiarkan saja tergeletak dan membusuk di sekitar rel-rel di daerah Bintaro. Itu adalah fakta yang pertama. Fakta kedua terjadi pada tahun 1987. Ini adalah tragedi yang paling terkenal yang terjadi di daerah Bintaro. Pada tahun 1987 terjadi satu kecelakaan luar biasa antara 2 kereta dengan nomor seri 220 dan satunya nomor seri 225. Mereka bertabrakan. Insiden ini menewaskan 139 orang. Ceritanya memang siapa yang harus disalahkan, gue kurang bisa menentukan nih siapa yang salah gitu ya. Gue akan bahas nih detailnya, kalian tentukan sendiri. Insiden ini bermula karena keberangkatan dari kereta nomor 220 dari stasiun Kebayoran. Jadi seharusnya kereta nomor 220 ini berangkat setelah kereta nomor 225 tiba di stasiun Kebayoran. Kereta 225 sampai Kebayoran, baru kereta 220 ini berangkat. Begitu rencananya. Cuman pada saat itu, sesuai dengan jadwal yang diharuskan, itu kereta nomor 225 ini belum sampai ke stasiun Kebayoran. Kereta nomor 225 ini masih berada di stasiun Sudimara. Itu adalah stasiun setelah Kebayoran. Kemudian kepala stasiun Sudimara mendapatkan informasi bahwa kereta api nomor 220 sudah meninggalkan stasiun Kebayoran. Dia langsung menyuruh kepada juru langsir ya, atau juru langsir itu semacam yang ngatur-ngatur jalur-jalur kereta itu loh. Dia menyuruh untuk memberitahukan masinis dari kereta 225 untuk berangkat dengan jalur yang berbeda. Pada saat itu kereta 225 ini telah penuh penumpangnya, penuh sesak sampai ke atas sampai ke depan itu penuh pada saat itu. Hingga kereta 225 ini yang tidak mengetahui tentang kereta 220 yang sudah berangkat, dia pun berangkat. Pada saat itu sang juru langsir ini terkejut. Dia langsung melompat ke rel itu, berusaha memberitahu kepada masinis dari kereta nomor 225 ini akan keberangkatan kereta 220 di jalur yang sama.
Sayangnya pada saat itu sang masinis dari kereta 225 tidak melihat si juru langsir ini karena pandangannya terhalang oleh para penumpang yang berjubel sampai ke depan-depan. Jadi dia nggak bisa ngelihat si juru langsir ini memberikan aba-aba kepadanya. Kereta nomor 220 dari stasiun Kebayoran melaju kencang. Demikian juga kereta nomor 225 dari stasiun Sudimara melaju kencang di jalur yang sama. Tak lama kemudian dua kereta ini pun berpapasan. Set! Kedua kereta ini pada saat itu sempat untuk menggunakan rem darurat. Tapi karena jarak sudah terlalu dekat, tindakan itu percuma. Akhirnya terjadilah satu kecelakaan tabrakan kereta api pada tahun 1987 yang menggegerkan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Saking kerasnya tabrakan itu, banyak gerbong dari kereta api itu yang terbang keluar dari relnya pada berguling-gulingan. Hingga tabrakan itu sampai mengakibatkan meninggalnya secara sia-sia 139 penumpang. Pada saat itu kereta 225 ini dikemudikan oleh seorang masinis yang bernama Slamet Soeradio. Jadi menurut koran lokal, dia itu diberitakan setelah kecelakaan si Slamet Soeradio ini melarikan diri. Cuman pada saat itu si masinis ini menyanggah ya. Dia bilang, gua nggak melarikan diri. Jadi ceritanya dia itu setelah kecelakaan terhimpit di antara gerbong-gerbong. Kemudian dia keluar dari gerbong dengan keadaan kaki yang terluka. Kemudian dia berusaha menjauh dari gerbong dengan keadaan kaki yang terpincang-pincang. Cuman oleh media lokal saat itu dianggap dia melarikan diri. Saat itu Slamet Soeradio dinyatakan bersalah. Cuman dia menyangkal ya. Dia bilang bahwa saya ini sudah mengantongi izin untuk pergantian persilangan rel kereta gitu loh. Gua kurang paham sih. Pokoknya dia udah mengantongi izin tersebut. Nah, dia kemudian menyalahkan pihak dari stasiun Kebayoran. Kenapa mengizinkan kereta nomor 220 ini berangkat? Padahal seharusnya mereka menunggu untuk kedatangan kereta 225 ini di stasiun Kebayoran. Meskipun si Slamet Soeradio ini sudah menyangkal dengan keras segala tuduhan itu, tapi dia tetap dinyatakan bersalah dalam insiden tersebut dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun. Tidak hanya berhenti di situ, Slamet ini juga dipecat dari pekerjaannya secara tidak hormat. Hingga 4 tahun kemudian setelah keluar dari penjara, dia otomatis tidak mendapatkan uang pensiun sama sekali, uang pesangon juga tidak dapat gitu kan. Hidupnya terlunta-lunta dan dia hanya jualan rokok saja di stasiun Purworejo hingga saat ini. Kemudian fakta yang ketiga terjadi pada tahun 2013. Kali ini merenggut 4 nyawa manusia. Ini melibatkan kecelakaan antara kereta api dengan truk BBM ya. Pada saat itu memang kesalahan terletak pada si pengemudi truk. Dia menerobos lintasan dari kereta api ini pada saat ada peringatan bahwa kereta api akan lewat. Jadi itu palangnya mau tertutup gini, dia memaksakan untuk menerobos. Hingga dari arah selatan ada kereta api dengan kecepatan 70 km per jam. Langsung menabrak itu truk. Wah, kalian bisa bayangin ya, truk yang memuat bahan bakar itu tertabrak oleh kereta api dengan kecepatan seperti itu. Wah, itu terjadi ledakan berkali-kali hingga 3 kali ledakan terjadi. Duar, hingga 4 nyawa melayang dengan sia-sia. Memang ini Bintaro jadi tempat angker gitu ya setelah berbagai rangkaian kejadian tadi itu dan menyebabkan kehilangan nyawa yang cukup banyak gitu loh di tiap-tiap tragedi itu. Hingga daerah Bintaro pun kemudian akhirnya terkenal dengan daerah yang angker. Ada beberapa cerita menyeramkan yang dituturkan oleh orang-orang yang melihat kejadian menyeramkan di daerah Bintaro.
Di antaranya adalah mereka mendengar suara tangisan anak-anak kecil. Padahal di situ daerah sepi ya, gelap gitu, tapi ada suara tangisan anak-anak kecil. Terus ada penampakan anak-anak kecil ini berlarian sambil dengan anggota badan tubuhnya ini udah nggak utuh lagi. Itu bersimbah darah semua, darah berlarian di kegelapan dengan suara menangis. Anjir, gua merinding guys. Serem juga ya. Kemudian ada juga orang yang melihat ada sosok yang tanpa kepala gitu menampakkan diri. Dan ini selalu menampakkan orang-orang yang sedang mengendarai kendaraan bermotornya gitu loh. Makanya akhirnya cerita ini kan tersebar gitu melalui orang-orang ini. Dari motor, dari mobil itu sering melihat penampakan orang tanpa kepala berdiri di rel. Kemudian ada lagi peristiwa menyeramkan yang lain. Kalau menurut gua ini paling aneh dan paling menyeramkan gitu. Karena peristiwa ini melibatkan banyak orang. Peristiwa ini terkenal dengan sebutan kereta hantu Bintaro. Ceritanya pada saat itu ada banyak orang menaiki kereta dari stasiun Tanah Abang. Kereta kemudian berangkat. Set. Tapi lama banget nggak sampai ke tujuan kereta selanjutnya gitu. Sampai kereta melewati daerah Bintaro hingga tepatnya di daerah terjadinya kecelakaan tahun 87 itu kereta berhenti. Kemudian setelah kereta itu berhenti, para penumpang pun heran. Lah, kok berhenti di tempat sepi gelap gini? Jadi mereka berhenti bukan di stasiun gitu ya. Mereka berhenti di tempat kejadian kecelakaan itu yang sangat gelap dan sepi. Mereka saling celingukan tolah-toleh gitu kan. Ditunggu-tunggu, ini kereta nggak berangkat-berangkat lagi. Diem aja sampai lama. Akhirnya mereka pun penasaran. Mereka rame-rame pada turun dari kereta. Setelah itu, mereka pada celingukan. Kereta tiba-tiba hilang. Dan ada saksi penduduk situ yang melihat bahwa sebenarnya orang-orang ini tidak datang ke tempat itu dengan menaiki kereta. Mereka datang dengan berjalan kaki sepanjang rel dengan muka yang kosong. Jadi seperti kosong ngelamun itu mereka banyakkan jalan beriringan di sepanjang rel sampai berhenti di tempat itu gitu. Itu horor banget guys, karena banyakan gitu, serem banget ya. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil ya dari kejadian Bintaro ini adalah kewaspadaan kita gitu, terutama para petugas kereta api ini dan para masinis harus lebih untuk disiplin dalam mengikuti aturan-aturan yang ada gitu loh. Karena dalam dunia transportasi, baik darat, laut, udara itu, sedikit saja kesalahan informasi itu bisa berakibat yang sangat fatal. Mungkin segitu dulu ya kisah hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.